Saya sehatkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tinggalkan notifikasi ya Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan memberkati. Itu sangat mungkin bagimu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Selama ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Dalam kesenanganku Aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Amin. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Ini adalah doa daripada Daud. Yes. Ini adalah doa daripada Daud dalam Mazmur yang ke-30 ayat yang ke-7. Takkan goyah untuk selama-lamanya. Artinya apa? Tidak mau menyerah. Artinya tidak menyerah, tidak kenal lelah dan tidak menyerah. Jadi kalau kita buat topik tema itu tidak menyerah. Apapun situasi hidup tidak menyerah. Amin. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai selesai itu Daud menghadapi banyak masalah. Banyak tantangan, banyak persoalan. Ya, ada saudara-saudara yang terus berusaha, berjuang untuk menjadi musuh atas kehidupan Daud. Banyak orang membenci dia, tetapi Daud berkata bahwa aku takkan goyah. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah. Amin. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya aku takkan goyah. Artinya apa? Tidak menyerah. Tidak tergoyahkan selama. Ya. Tidak menyerah. Tidak akan goyah. Tidak putus asa. Orang keadaan baik-baik saja nggak mungkin putus asa. Aku putus asa. Enggak lah. Tapi biasanya hal-hal putus asa, goyah itu berarti kan menghadapi 3 persoalan yang berat. Tetapi kita belajar dari kehidupan Daud ini, dia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Artinya tidak menyerah terhadap situasi, keadaan apapun. Ya. Tadi itu ada teman-teman datang sini, mereka kumpul. Ternyata di antara termasuk Kak Martin, saya undang untuk boleh ngopi bareng karena ada beberapa teman datang. Ternyata di antara kami itu
ada satu orang yang merencana mau bunuh diri sampai dia bawa obat tikus. Saya minta, kakak dengar ya? Enggak ya? Berarti pas sudah berangkat. Habis berangkat. Jemput. Jadi obat tikus saya minta dikasih karena di situ langsung mati tikusnya gitu. Tikusnya langsung mati. Yang Pak Jun, Pak Jun, Oh. dia mau bunuh diri karena seolah dia tidak menemukan solusi. Cari kerjaan susah, tidak mendapatkan dan macam-macam. Di rumah tangga ada masalah dan dia lari dari rumah tangga ya. Dan kemudian dia berencana udah kos, terus masalah untuk mau makan minum susah dan lain sebagainya, cari kerjaan susah, dia beli obat tikus. Ya, saya minta obat tikusnya beda, itu rupanya itu lebih halus. Saya biasanya kalau beli untuk racun tikus itu beras yang kuning itu loh mas. Tapi tikus tak mati kalau Mati juga. Palingan hanya Satu-satu. yang beras itu kalau kasih makan tikus itu palingan jarak 2 meter 3 meter itu mati. Nah kalau ya saya nggak tahu kalau yang ini itu halus itu. Oh itu cepat kak. Itu cepat. Cepat itu. Itu Teman, tikus aja cepat. Berasa ya orang pernah beli. itu Ini ya orang teman saya kasih makan kucing itu sampai itu tikusnya nggak ada. Oh, berdoa. Oh, iman, berdoa supaya Tuhan kasih iman. Supaya kehidupan orang itu terhubung dengan Tuhan. Kalau enggak, orang akan stres. Ya sampai kenyataannya sampai membunuh diri ini karena memang tidak terhubung dengan Tuhan. Orang kalau terhubung dengan Tuhan, walaupun banyak masalah, tetap ada kekuatan, ada pengharapan. Daud ini menghadapi hal yang begitu berat. Daud menghadapi persoalan yang begitu berat, tapi dia berkata dalam kesenangan itu, aku takkan goyah sampai selama-lamanya. Dan kenyataannya memang Daud mempertahankan imannya dengan luar biasa. Mempertahankan imannya dengan luar biasa. Nah ini kehidupan kesaksian Daud ini, biarlah itu dapat memberkati hidup kita bahwa selama kita di dunia ini tentunya banyak masalah, banyak tantangan, persoalan, kesulitan, itu bisa saja datang kapan saja. Tetapi kita harus sadari bahwa Tuhan itu tetap memperhatikan kita. Amin. Secara iman kita sadari, kita percaya Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Yes. Amin. Ya. Iman yang hidup ini akan terus mendatangkan berkat yang luar biasa tanpa kita sadari. Tuhan akan terus memberkati dengan cara-caranya Tuhan. Ya, jadi harapan, iman, dan kehidupan kita terus terhubung dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting, jauh lebih berguna ketimbang kita mulai depresi, kita stres dengan mencari jalan sendiri. Itu membuat kita tambah stres, tambah kebingungan, bahkan jadi putus asa dan mau minum racun tikus. Jadi saya tadi juga secara tidak saya menyadari bahwa ternyata saya lebih bersyukur. Ternyata ada yang jauh lebih buruk kehidupannya dan mau berusaha untuk jadi dia. Walaupun kita kesulitan, dan ternyata ada yang lebih sulit dan merancangkan bunuh diri. Maka kita ini bersyukur. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Yes. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus.
Kekuatan itu hanya kita dapat di dalam Yesus. Amin. Kekuatan kita dapat dalam Yesus, bukan dari upaya-upaya manusia dengan cara-cara ini. Hanya datang kepada Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Itu akan mengalirkan kehidupan yang membuat kita semakin kuat. Amin. Hadirat Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Urapan Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Dan urapan dan hadirat itu kita dapati ketika kita ada dalam mesbah Tuhan. Amin. 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 Ketika kita ada dalam mesbah Tuhan, kita mendapatkan kekuatan, ada kehidupan, urapan, hadirat Tuhan. Sehingga setelah kita punya kekuatan untuk bisa melaksanakan berbagai aktivitas, menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Menjalani, mengerjakan berbagai aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan gitu. Tanpa urapan, tanpa hadirat Tuhan yang kita alami, kita terima dalam mesbah Tuhan, kita tidak akan Tuhan. Karena apa? Kita akan menghadapi realita kehidupan yang penuh, macam penuh kompleks. Dan itu membuat kita tidak mampu. Sekali lagi, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, urapan itu mengalir, memenuhi hidup kita, memimpin hidup kita, menjadikan kita kuat, mampu menghadapi situasi keadaan sekalipun. Kita dengan penuh sukacita dan penuh enjoy menjalani masa-masa sulit kita. Dan Tuhan akan membawa kita keluar. Dan kita akan menikmati segala berkat kemurahan Tuhan. Yes. Yang Amin. begitu indah yang Tuhan sediakan bagi kita sekarang. Yes. Amin. Tuhan Yesus.